Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita beribadah di tempat ini di kebaktian umum yang kedua pada hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2023. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memasuki ibadah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita naikkan pujian penghormatan kita, hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, menyadari akan keberdosaan kami dan kekudusan Engkau sebagai Allah. Tuhan, jika dalam satu minggu ini ada banyak pelanggaran yang kami lakukan, baik itu lewat tutur bahasa kami, lewat pikiran kami, lewat tingkah laku kami, ampunilah kami ya Tuhan, jika melaluinya kami telah berbuat dosa. Dan kiranya Engkau menyucikan segala pelanggaran dan dosa kami. Dan tolonglah kami untuk sungguh-sungguh bisa hidup baru di dalam Tuhan. Dan ajar kami untuk sungguh-sungguh menghargai kekudusan Tuhan. Sebab Engkau berfirman, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Karena itu ya Tuhan, kami rindu supaya Engkau yang akan mengoreksi hati kami. Supaya kami sungguh-sungguh dibimbing, dituntun oleh Allah Roh Kudus. Ia akan selalu mengingatkan kami untuk kami berjalan di jalan-Mu. Terima kasih atas anugerah dan pengampunan-Mu ya Tuhan. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bersyukur jika pada pagi hari ini kita akan kembali menyaksikan puji-pujian dari paduan suara Jinsin Rungkut. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan kebesaran nama Allah kita, karena Dia adalah Yesus Tuhan Gembala kita dan kita semua adalah domba-dombanya. Mari kita bersama-sama pujikan Yesus Tuhan Gembalaku dari KPPK 242. Tuhan Yesus Gembalaku, bimbing
kedua, Tuhan Yesuslah sobat kita yang menuntun jalan kehidupan kita. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Pada kesempatan ini, Paduan Suara Cinsin akan membawakan sebuah lagu berjudul Marvelous Light. Lagu ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita adalah imamat yang rajani, umat pilihan Allah, dan Kristus yang telah membawa kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kiranya terang Kristus boleh memerdekakan kita di momen kita memperingati kemerdekaan RI kali ini. Semoga lagu ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Walking in darkness, hearing the sound of your voice calling me through the light. Cry of repentance, night and day difference, drawn by the fire of your love that was burning so bright. Marvelous light, marvelous light, calling us out of the dark into marvelous light, marvelous light, marvelous light. We're running through fields of freedom, reflecting the light of the kingdom. He's calling us out of the dark into marvelous light. We have been chosen, His priceless possession. We've been purchased with passion, liberated by love. The privilege of freedom, you are the reason. We're drawn by the fire in your eyes, we can't get enough of. Marvelous light, marvelous light, calling us out of the dark into marvelous light, marvelous light, marvelous light. We run through fields of freedom, reflecting the light
Sungguh pujian yang begitu indah dan menggugah hati setiap kita untuk kita boleh bersungguh-sungguh memuji dan meninggikan nama Tuhan kita yang memang layak kita tinggikan. Mari bersama-sama kita kembali mengucap syukur dan kita memuji nama Tuhan kita. Kita akan pujikan, kunaikan syukur padamu. Kunaikan syukur. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan kita. Kunaikan syukur padamu. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Bersama segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Semangat, silakan duduk. Tuhan kita adalah gembala dan kita semua adalah domba-dombanya. Gembala yang baik akan mencari dombanya yang tersesat, melindungi dari musuh, merawat ketika dombanya sakit, dan bahkan ia akan meninggalkan kawanan domba untuk mencari satu ekor yang hilang. Begitulah kira-kira gambaran Yesus terhadap kita. Bersyukurlah karena kita memiliki Allah seperti demikian. Naikkan pujian dan syukur tertinggi kita untuk Dia, Allah yang maha tinggi. Kita akan bersama-sama memujikan Allahku yang setia.
Bersama-sama kita pujikan, sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, tatkala kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Sebagai bentuk ucapan syukur karena anugerah-Mu, kami diingatkan bahwa kami sebenarnya tidak berarti tanpa Engkau. Karena itu Tuhan, kami rindu Engkau berbicara lewat firman Tuhan, untuk menyapa setiap kami, untuk membangkitkan iman kami yang letih lesu, untuk menguatkan, menopang kami, dan terlebih lagi untuk menggerakkan kami di dalam pekerjaan misi Tuhan di dalam bulan ini. Kami serahkan juga berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkatilah setiap kami supaya tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan hampa, tapi dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Maaf sebelumnya saya tidak bawa salad hari ini. Ya, karena minggu lalu dapat salad katanya ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tema kita minggu ini kelanjutan daripada hati-hati ya, ini bukan nomor buntut ya. Ada 99 VS 1 gitu ya. Jadi bulan ini kan bulan misi, dan minggu ini kita akan membahas mengenai domba yang hilang ya, domba yang hilang. Saya mengajak saudara membaca Lukas 15, kita akan buka ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah mendapatkan, kita membaca Lukas 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian sampai ayat yang ke-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, domba yang hilang ya. Jadi firman Tuhan pada pagi ini akan berbicara mengenai tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan berkaitan mengenai domba yang hilang ini ya. Nah saudara, saya akan memulai dengan sebuah studi yang diangkat oleh sebuah badan namanya Pew Study ya, yang memberikan satu angka yang memprihatinkan. Dikatakan bahwa di Amerika angka kekristenan dari tahun 72 itu 90% itu Kristen ya, US itu ya. Tapi angka terakhir tahun 2020 dikatakan decrease, menurun menjadi 64% ya. Jadi kekristenan dari 90% menjadi 64% ya. Itu berarti bahwa ada penurunan berapa persen? Berapa? 26. Jadi anggaplah satu angka yang signifikan begitu ya. Dan yang menarik adalah kemudian ada seorang penulis ya yang bernama Brandon Darrell ini melakukan sebuah survei kepada 1.200 anak-anak muda ya di Amerika, dan dengan satu pertanyaan, kenapa engkau meninggalkan gereja? Gitu ya. Alasan apa engkau meninggalkan gereja? Dan yang menarik adalah yang paling tinggi menulis 21,71% adalah dia meninggalkan gereja karena LGBTQ ya. Artinya
ada banyak di antara mereka yang protes kepada gereja. Kenapa gereja tidak merangkul orang-orang yang homoseksual ini? Kenapa gereja seolah-olah mengkhotbahkan kasih tapi tidak merangkul mereka? Dan mereka protes kenapa gereja tidak membuka pintu lebar-lebar untuk yang namanya LGBTQ ini ya. Dan ini tentu ada penjelasannya begitu ya. Kemudian yang kedua adalah behavior of believer ya. Jadi kelakuan daripada orang-orang percaya. Ini yang membuat banyak orang akhirnya jatuh dalam batu sandungan, kemudian menjatuhkan banyak orang yang lainnya, dan kemudian mereka tidak mau ke gereja lain ya. Dan banyak ada mengenai perbedaan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik saya adalah saudara, perhatikan yang di bawah saudara, theological issue. Jadi isu mengenai teologia itu menempati 3 terbawah saudara ya. Hanya 2,10% begitu ya. Itu berarti bahwa di Amerika pun isu teologi tidak membuat orang keluar dari gereja. Apalagi kalau di Indonesia ya, jarang saya mendengar orang pindah gereja. Kenapa kamu pindah gereja? Ya karena saya Armenian, situ Calvinis. Oh ya, kenapa kamu pindah gereja? Karena kamu baptisnya selam, aku percik. Kamu sembur. Jadi beda-beda gitu ya. Selam, percik, sembur gitu ya. Mana lebih rohani? Nah, gitu ya. Jadi memang kalau kita baca sejarah gereja itu pernah terjadi ya. Jadi ada seorang raja itu yang bernasar. Kalau aku menang perang, aku mau dibaptis beserta seluruh pasukanku. Dan Anda tahu pasukannya ada berapa? 10.000 saudara. Dan pendetanya ada berapa? Kalau tidak salah hanya 1 atau 2 gitu ya. Kalau dia baptis ribuan orang pendeta, stroke saudara ya. Kelamaan. Jadi apa yang mereka lakukan? Pendetanya naik ke atas menara, kemudian pasukannya lewat di bawah, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pokoknya yang kena air itu sudah sah. Ya, nanti lewat lagi. Itu ada dicatat di dalam sejarah gereja ya. Tapi itu dalam kondisi yang tidak memungkinkan begitu ya. Jangan saudara nanti request, Pak, katekisasi saya mau disembur saja ya. Nggak ada itu ya. Nah saudara, banyak kali orang berpikir bahwa orang pindah gereja karena alasan teologi, karena alasan mengenai sejarah gereja dan lain sebagainya. Tapi di Amerika dikatakan 2 ini ya, LGBTQ dan juga behavior ya. Lalu saudara, bagaimana di Indonesia? Saya cari data di Indonesia, dan Indonesia itu ajaib ya. Selalu datanya tidak ada. Ya, selalu datanya tidak ada. Dan itu kemungkinan karena orang malas mungkin ya. Kalau di data itu pasti tinggi. Tapi saya mencatat ada beberapa mengapa orang bisa meninggalkan gereja. Yang pertama karena muncul konflik. Umumnya ketika konflik ini terjadi, banyak atau ada orang yang meninggalkan gereja. Ya, entah itu sesama hamba Tuhan atau sesama majelis atau sesama jemaat atau lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kecewa. Kecewa sama Tuhan, kecewa sama manusia, kemudian dia pindah gereja. Kemudian yang ketiga tidak tercapai keinginannya. Kenapa? Karena mungkin dia punya ide ya. Misalkan tadi paduan suara. Bagus enggak paduan suara tadi? Kayak Sister Act ya. I will follow him ya kan? Bagus. Nah saudara, mungkin Anda usul kalau bisa paduan suara itu tiap minggu goyang-goyang. Nanti sebentar di sini, nanti diturun, nanti di situ lagi gitu misalkan. Lalu diusulkan ke Pak Aman atau ke Cik Febri. Lalu kita bawa rapat dan kita tidak setuju. Akhirnya tidak capai keinginan pindah gereja. Ya, bisa saja itu terjadi. Kemudian adanya motivasi terselubung. Yaitu apa? Pergi ke gereja untuk memperluas jaringan. Pergi ke gereja untuk cari kangtau. Pergi ke gereja supaya dapat bisnis. Pergi ke gereja supaya tidak sepi di rumah misalkan. Akhirnya ini kemudian kalau terjadi kekecewaan, masalah, lalu pindah gereja. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah faktor-faktor yang begitu banyak dan manusia sekali ya. Manusiawi sekali. Sehingga banyak orang menggunakan alasan-alasan ini akhirnya untuk pindah gereja. Makanya saudara, kadang-kala kalau ada orang pindah gereja biasanya ya polanya adalah dia ketika dia pindah gereja, 1 tahun, 0 sampai 1 tahun, biasanya itu namanya honeymoon syndrome ya. Segala sesuatu indah, semua indah ketika dia pindah ke gereja baru. Pujiannya indah,
Firmannya indah, liturginya indah, gedungnya indah, orangnya indah-indah, gedungnya, temboknya indah, mimbarnya indah, semua indah. Tapi after 1 year, sindrom itu habis, lalu mulai muncul realita. Ting, oh iya ya, kok beda ya. Loh kok gini ya, kok cuek ya, kok enggak mirip di gereja saya, oh kok begini. Mulai akhirnya apa? Ingat, kalau kita lagi susah di kampung halaman, di perantauan, kita ingat rumah kita di rumah kan, betul enggak? Makanya ada lagu Kampuanan jauh di Mato, betul? Ingat kampung halaman. Mesyo elek-elek rumah kita di kampung, kita pasti kangen, betul? Nah kita ingat, iya. Akhirnya kita kembali, ya. Makanya ada satu lagu ya. I'm coming home, I coming home. Tahu lagu itu? Nah, lagu duniawi sih ya. Jadi itu ditulis untuk menyambut kedatangan tentara Amerika, ya. Ketika mereka pulang, ketika menyelesaikan tugas ya. Nah sudah yang dikasih oleh Tuhan, konflik, kecewa, tidak tercapai keinginan, motivasi terselubung ya. Nah sudah yang dikasih oleh Tuhan, lalu kita masuk ke bagian ini, teks yang kita baca ya. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya konteksnya atau latar belakang bagian ini adalah perumpamaan ini dibuat sebagai sebuah kritik ya. Tuhan Yesus ingin mengkritik, mengoreksi daripada orang-orang yang ada dua tokoh yang disebutkan di sini, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat ya. Kenapa saudara? Karena dua golongan ini merasa mereka paling superior, mereka paling suci, mereka paling melakukan Taurat Tuhan. Sehingga memandang yang lain itu seperti orang yang tidak berarti ya. Nah saudara, kadangkala kita ya bisa saja sih orang Kristen itu menjadi demikian ya. Kapan kita tahu kita sombong? Ketika kita ketemu orang yang lebih sombong dari kita. Ya, betul enggak? Anda tes nanti pulang ya. Kalau kita sombong, lihat orang lebih sombong, kita enggak terima. Kenapa dia lebih sombong dari saya ya? Nah kadangkala kita baru sadar, aku loh sombong mek titik ya kan. Dia sombongnya banyak, tapi kan kita mengakui bahwa kita sombong kadang-kala ya. Nah dalam bagian ini adalah satu koreksi Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dan yang konteksnya adalah ketika saya dulu belajar firman, pertama kali saya pikir bagian ini tuh berbicara mengenai gembala gereja dengan jemaatnya. Ternyata enggak saudara, konteksnya waktu Yesus ngajar ini adalah di hadapan audiens banyak orang. Dan termasuk di dalamnya adalah orang Farisi dan ahli Taurat ya. Berarti ini bukan saja berbicara mengenai penggembalaan dalam konteks gereja, tapi dalam arti tanggung jawab sebagai orang Kristen. Bagaimana sikapmu terhadap orang-orang yang terhilang, terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Ya mungkin salah satu diantaranya adalah orang yang kau kenal, atau familimu, atau orang tuamu yang belum mengenal Tuhan. Ya ini konteksnya ya. Nah dalam Lukas pasal 15 ayat pertama dituliskan di situ. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa yang ikut Yesus itu banyak orang berdosa, pemungut cukai, orang-orang yang hidupnya tidak genah itu ikut Tuhan Yesus. Jawabannya karena mereka membutuhkan kebenaran itu. Ini sama pertanyaannya, apakah gereja tempat orang-orang yang suci dan kudus? Jawabannya adalah tidak. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa, yang hari demi hari sedang berjuang untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Amin. Makanya kenapa ibadah kita selalu dimulai dengan pengakuan dosa. Itu berarti kita ini berpenuh dengan dosa sebenarnya. Ya, oke. Sekarang lihat sebelahnya dan katakan kita orang berdosa. Nah, untuk mengingatkan kita jangan sombong. Ya, kita orang berdosa. Nah saudara, ketika kita tahu kita orang berdosa, berarti sama konteksnya saudara ya. Kita juga datang mendengarkan firman Tuhan dan pengajaran itu juga diajarkan kepada saudara dan saya. Selanjutnya dikatakan bahwa mereka biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Dan perlu tahu saudara, selain yang namanya orang berdosa ikut Yesus, kemana-mana juga ada golongan Farisi dan ahli Taurat. Itu adalah hatersnya Tuhan Yesus. Saya tidak bisa bayangkan ya, Yesus khotbah, ada hatersnya di situ. Sini khotbah, sana mungkin diskusi. Ini salah pengajaran, ini gini. Wah, Tuhan Yesus bisa konsentrasi ya.
Saya pernah ditanya, Pak kalau khotbah tiba-tiba ada yang tertidur, Bapak kok bisa konsentrasi? Saya bilang ya kalau dia tidur ya urusan dia kan, tidak mungkin saya membangunkan dia terus kan. Nah tapi ketika kita mengajar, kita biasanya fokus begitu ya. Nah ketika kita mengajar tentunya kerinduan kita semua orang tuh bisa belajar begitu. Nah kalau kita melihat waktu Yesus mengajar, ada hatersnya di tengah-tengah itu. Dan tentunya mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Dan salah satunya adalah dalam bagian ini saudara ya. Nah saudara, siapa pemungut cukai? Kalau kita belajar pemungut cukai adalah orang yang pada zaman itu, kalau misalkan begini saudara ya, kalau daerah Rungkut ini pada zaman kerajaan Romawi sistemnya adalah, kalau Rungkut ini ya satu kecamatan yang besar, nah itu akan ditenderkan, kecamatan Rungkut, kecamatan mana lagi gitu ya. Nanti yang menang tender itu akan setor ke pemerintah Romawi, pokoknya pemerintah Romawi tahunya 1 bulan 2 miliar misalkan ya. Nah nanti yang menang tender ini akan mensubkan lagi ke bagian di kota-kota atau daerah-daerah di bawahnya untuk nanti ada petugas yang akan tarik pajak. Dan dalam prakteknya biasanya kalau mereka diminta untuk setor 2 miliar biasanya pasti akan dilipat kali gandakan dan kelipatannya akan mereka tilep sendiri begitu ya. Misalkan harusnya saudara ditarik 10.000, orang ini akan ngomong 30.000 atau 50.000. Dan kalau saudara membantah, itu ada undang-undangnya, saudara bisa dilaporkan dan saudara bisa ditangkap. Makanya kenapa yang namanya Sakyus ini dibenci oleh orang sak kota. Saudara pernah dibenci orang satu kota? Saya enggak habis pikir ya. Ada orang benci kita 1-2 orang aja kita enggak bisa tidur, betul enggak? Ini dibenci satu kota. Tapi dia kaya raya. Pilih mana saudara? Dibenci tapi kaya raya, mau enggak? Kayaknya susah ya. Tapi dalam bagian ini salah satu contohnya adalah Sakyus. Sakyus orang yang kaya raya. Bahkan ada penafsir menggambarkan waktu dia manjat pohon itu untuk melihat Yesus. Dia sedang mengenakan jubah ungu yang mahal itu. Atau dalam konteks sekarang dia lagi pakai baju LV. Dan dia naik itu dengan sepatu Gucci. Dan ketika naik itu kemudian dia melihat dari jauh ya. Dan ketika dia masuk ke rumahnya, ya di depannya ada Lamborghini dan Mercedes ya mungkin ya. Dan dia mempersilahkan Tuhan Yesus masuk dan Tuhan Yesus duduk di sofa Gucci-nya itu ya. Dan kemudian pembantunya menyediakan hidangan bagi Tuhan Yesus. Nah itu gambarannya ya, kaya luar biasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini orang-orang yang pada zaman itu profesinya sangat tidak disenangi. Karena kalau orang itu biasanya tidak suka, mereka akan mengutuki dan memaki. Ya, tapi tidak berani berbuat yang lain. Kenapa? Karena berhadapan dengan pemerintah Romawi. Ya. Nah ini pemungut cukai. Kalau orang-orang berdosa dalam konteks ini adalah rakyat biasa. Ya, kita tahu bahwa orang Yahudi itu ada penggolongan ya, ada namanya mazhab atau golongan ya. Ada yang namanya golongan ahli Taurat, orang Farisi, ada orang Saduki. Nah, yang tidak masuk dalam golongan ini adalah disebut rakyat biasa. Ya, yang mereka itu ya enggak sekolah, tidak ada mengikuti sekolah kenabian dan lain sebagainya. Ini dimasukkan dalam kategori rakyat biasa yang dalam konteks ini disebut dengan orang berdosa. Jadi orang Farisi itu kejam ya, menggolongkan mereka yang tidak tahu agama, tidak tahu Taurat sebagai orang berdosa. Ya, kalau saudara disebut orang berdosa, happy apa tidak? Kalau Anda disebut, kamu itu berdosa. Kira-kira happy apa enggak? Kita happy-happy aja ya. Karena kita, semakin disebut berdosa berarti aku semakin rendah hati begitu ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sebutan sebagai satu penggolongan bahwa rakyat biasa ini hopeless. Tidak ada harapan mereka ini ya. Sehingga mereka ini tidak dianggap di dalam kategori itu. Oleh karena itu saudara, itulah kenapa Tuhan Yesus justru datang untuk ini, rakyat-rakyat biasa ini. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, yang ngerumuni dia adalah rakyat-rakyat ini. Itu luar biasa saudara ya. Sebentar lagi band Coldplay mau main di Indonesia ya. Tiketnya paling murah berapa? 800.000. 800.000 itu jaraknya ya kira-kira 2 kilometer lah.
Kalau 5 juta ya rodok deket dikit. Kalau puluhan juta katanya bisa cium parfumnya. Saking dekatnya. Sampai anak muda sekarang saking mau nonton Coldplay apapun, ginjal pun mau dijual. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Tapi orang yang ikut Yesus kemana-mana. Yesus sebagai ya boleh dibilang selebriti pada zaman itu. Bukan orang kaya. Yang ikut dia orang-orang biasa. Tapi ketika dia duduk bersama dengan mereka, ada yang mempermasalahkan, yaitu orang Farisi. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, perbandingannya supaya saudara tahu, dalam Alkitab misalnya Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, diceritakan ada 2 figur. Yang pertama adalah yang disebut sebagai orang Farisi dan juga pemungut cukai. Dalam kisah itu dikatakan bahwa orang Farisi kalau datang ke rumah ibadah, dia selalu duduk di depan. Di depan. Nah gitu ya. Enggak ngerasa yang di depan ini ya. Saya ulangi sekali lagi. Orang Farisi suka duduk di depan. Dan ketika mereka doa, suka angkat tangan tinggi-tinggi, suara keras-keras. Waktu doa, pokoknya tidak ada yang ngalahin mereka. Sambil mungkin, wah merasa dalam hati, aku sudah kasih perpuluhan, persembahan syukur, persembahan iman. Aku sudah kasih juga sumbangan untuk rumah ibadah. Baksos juga aku sudah kasih 100 paket misalkan ya. Nah dia doa. Sementara di pojok sana, bahkan dalam terjemahan lain mengatakan itu pemungut cukai belum masuk ke ruangan itu ya. Jadi dia itu merasa tidak layak untuk menghampiri Tuhan. Dan Alkitab katakan dia berdoa dengan memukul-mukul dirinya dan menyadari aku tidak layak. Aku tidak layak Tuhan karena aku orang berdosa. Dan Alkitab dan Yesus sendiri mengatakan manakah doanya yang akan didengar oleh Tuhan. Dan jawabannya adalah orang yang merasa tidak layak itu. Artinya apa saudara? Dalam gambaran Alkitab orang Farisi sebagai satu golongan yang selalu merasa layak. Selalu merasa sebagai pembuat hukum. Selalu sebagai orang yang merasa dia itu yang menguasai hukum Taurat. Sehingga meremehkan yang lain. Sedangkan pemungut cukai selalu merasa mereka orang yang berdosa. Dan tidak layak. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika kita mengetahui kebenaran ini. Maka selanjutnya saudara. Saya akan mengajak saudara melihat ayat yang kedua. Ya, dikatakan maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Iya Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kenapa saudara? Karena dalam satu aturan Yahudi. Kalau saudara pergi ke Israel. Setiap kali saudara beli makanan. Anda balik bungkus belakangnya. Selalu ada tulisan. Authorized by Rabai siapa ya. Jadi diotoritasi atau disetujui oleh rabi siapa. Ada namanya, kemudian alamatnya, kemudian ada kantornya. Ya, mau kopi, mau apapun makanan itu. Dan di pojok atasnya ada tulisan kosher. Kosher itu artinya halal. Ya. Artinya apa saudara? Peran dari seorang guru, seorang rabi dalam tradisi Yahudi begitu luar biasa. Dan ada mengatakan di manakah Yesus dalam usia 12 sampai 30 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Yesus masuk dalam sekolah itu ya. Sekolah menjadi rabi itu dalam budaya Yahudi. Sehingga tidak heran orang memanggil dia sebagai guru. Dan tidak semua orang dipanggil guru pada zaman itu. Itulah kenapa mereka berpikir seorang guru, seorang rabi, seorang pemimpin yang disebut pemimpin agama itu. Kenapa duduk bersama dengan orang berdosa? Berarti engkau sedang menurunkan statusmu. Seolah-olah ingin mengatakan demikian. Tapi dia lupa bahwa Yesus misinya datang ke dunia adalah apa saudara? Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Itulah kenapa dalam bagian ini akhirnya kemudian orang Farisi merasa dia lebih baik. Begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan. Banyak pencobaan hari ini. Berikanlah hamba kesabaran. Katanya kalau lagi ibadah telepon jangan diangkat. Karena itu dipanggil Tuhan katanya. Kalau diangkat itu tidak kembali katanya ya. Kata menurut dongengnya begitu ya. Kita lanjutkan ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan. Berarti dalam poin yang pertama. Yang saya minta saudara waspada adalah.
Kan dalam konteks hari ini judulnya adalah domba yang hilang. Konteksnya ini adalah orang Kristen bisa membuat sesama Kristen itu menjadi hilang dari gereja. Gara-gara apa? Dia punya konsep ini. Dan ini yang dianut oleh ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Jadi waspada yang kita perlu catat yang pertama adalah waspada, jangan pernah merasa lebih baik, lebih saleh dari orang lain. Jangan kau berpikir bahwa karena aku menjabat jabatan tertentu, aku rajin beribadah, aku rajin melayani, persembahanku banyak, lalu aku merasa lebih tinggi daripada jemaat yang lainnya. No. Karena Tuhan mencatat itu berdasarkan ketulusan dan hati kita. Jadi saudara perlu ingat bahwa dengan melakukan banyak aktivitas rohani tidak menjamin bahwa saudara ini lebih tinggi daripada yang lain. Karena Roma 3:23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti saudara dan saya adalah orang berdosa. Ini yang perlu kita ingatkan kepada diri kita. Bahwa kita adalah orang berdosa yang tiap hari ingin menuju kepada kekudusan hidup. Yang tiap hari berusaha menjadi lebih baik. Nah saudara, kenapa kita perlu waspada ini? Karena kalau tidak, kita bisa menghilangkan domba di dalam gereja. Nah saudara, cari domba dengan menghilangkan lebih susah mana? Gampang kau mau hilangkan domba, ya. Misalkan Yung lagi dengar firman. Saya bilang, Yung jangan bergerak. Kenapa? Ada nyamuk. Lalu saya ambil balok tak pukul nyamuknya. Yung langsung tidak mau ke gereja. Kenapa? Pak Aman ini pembunuh katanya. Karena nyamuk mati Yung pun ICU, betul tidak? Dia tidak mau datang lagi. Gampang untuk membuat orang tidak ke gereja. Tapi memenangkan satu jiwa, itu susahnya ampun-ampun. Susah. Sampai hari ini ada beberapa nama yang saya dekati yang belum menginjakkan kaki ke gereja. Tapi jemaat ini lucu ya, ada yang hanya dengan satu panggilan, datangnya, langsung datang dan setia terus. Ada yang dengan satu WA, datang yang ini saya mengundang dari Pak Ahmad, langsung datang sampai sekarang. Tapi ada yang modelnya, sudah di WA, sudah ditelepon, sudah didatangi, sudah datang-datang juga. Ya, nah itu enggak apa-apa, memang kan domba itu macam-macam, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita yang berada dalam lingkar ini, firman Tuhan mengingatkan, jangan engkau bertindak sebagai hakim atas sesamamu, jangan merasa engkau lebih baik, lebih saleh daripada orang lain. Sehingga inilah yang terjadi dan ditentang oleh Tuhan Yesus, karena mereka menganggap diri seperti itu. Sehingga mereka mengatakan, Yesus engkau guru, kenapa kau duduk dengan orang berdosa? Kenapa kau makan dengan orang berdosa? Saudara, dulu saya pernah ingat, gereja kita kedatangan beberapa orang dari perkumpulan kalau dulu istilahnya WTS ya, wanita tunasusila ya. Jadi mereka dulu mantan di Doli ya. Lalu mereka datang ibadah, setelah ibadah ketemu saya, Pak, boleh enggak nanti saya ajak teman-teman saya untuk ibadah di sini? Berapa orang? Ya, perkumpulan kami ada belasan orang. Waktu itu saya masih ingat, masih zaman almarhum Pak David ya. Lalu saya lihat Pak David lihat saya. Terus akhirnya kami, setelah itu kami rundingan. Nah, kami mengatakan silakan datang. Cuma yang tidak kuat iman itu jemaat, betul tidak? Anda bisa bayangkan kalau mereka datang, kan namanya ya orang yang pernah kerja di situ. Penampilannya juga kan masih penampilannya kan masih bau-bau itu ya. Sehingga bayangkan kalau misalnya kan 15 wanita ya penampilannya pasti cantik datang dengan baju yang seksi. Kira-kira siapa yang jantungnya dak-dikduk? Pasti istri-istri kan? Karena suaminya semua gini. Dan waktu itu kita doa, Tuhan kalau jadi kehendak-Mu tidak apa-apa, tapi kalau memang tidak Tuhan ternyata beberapa waktu kemudian dia kontak lagi, Pak tidak jadi, kayaknya mau ke gereja yang lain. Dalam hati saya ada bilang,
Puji Tuhan gitu ya. Karena saya tahu jemaat saya belum siap. Nanti saudara mengatakan, oh Pak Aman juga tidak siap. Ya sama-sama tidak siap lah. Karena saya pria normal kan. Kan Alkitab mengatakan barang siapa melihat, mengingini, sudah berzina. Ya, jadi hal itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, kembali lagi saudara, kenapa kita bisa menghilangkan domba di dalam gereja? Karena kita merasa ini saudara, ya. Jadi jangan kita merasa aku lebih saleh, aku lebih baik, aku ini lebih giat dan lain sebagainya. Sehingga kita mulai bertindak seperti orang yang lebih tinggi begitu ya. Nah di dalam ayat yang ketiga dan sampai ayat yang ke-6 selanjutnya ini Tuhan Yesus mengcounter mereka dengan satu perumpamaan. Perumpamaan itu artinya adalah satu kisah yang mirip dengan apa yang mau disampaikan tapi di dalam bentuk cerita begitu ya. Kebenaran yang disampaikan dalam bentuk sebuah cerita ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan dikatakan bahwa ada orang yang mempunyai 100 ekor domba, kemudian hilang satu, kemudian dia meninggalkan yang 99 di padang gurun, kemudian dia pergi mencari yang satu itu. Dan setelah dia menemukan, dia taruh di bahunya, kemudian dia gembira. Ayat yang ke-6 mengatakan dia kasih tahu sahabat-sahabatnya, kemudian akhirnya dia bersuka cita. Nah saudara, ayat yang terakhir dikatakan, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ya, kalau saudara melihat ini bukanlah sebuah cerita semata, tapi fakta. Dalam zaman di Israel pada saat Alkitab ini ditulis ya, mereka kalau pergi menggembalakan domba itu bukan sehari 2 hari saudara. Kenapa? Karena di Israel itu secara geografis tidak semua tempat ada rumput saudara. Jangan membayangkan Israel itu hijau, enggak. Saking kadang keringnya itu batu-batu saudara ya. Sehingga yang punya rumput itu daerah tertentu dan gembala ini tahu dan mereka membawa ke sana. Dan tentunya waktu bawa ke sana mereka tidak langsung pulang. Dan biasanya mereka pakai yang namanya kandang sementara yang terbuat dari batu ini untuk menampung domba mereka kalau mereka berada di padang. Termasuk dalam kisah ini ketika ada yang hilang maka 99 akan dimasukkan kemudian ditutup dan dia akan pergi mencari ya. Versi lainnya adalah modelnya seperti ini saudara ya. Jadi domba dimasukkan kemudian sang gembala akan tidur di pintunya. Jadi hanya ada satu pintu, jadi gembala itu akan berhadapan dengan apapun yang lewat. Sehingga ketika ada predator, ketika ada orang jahat dan lain sebagainya akan berhadapan dengan gembalanya ya. Karena dia yang berada di pintu, makanya Yesus kan pernah ngomong akulah pintu. Ya, itu berarti Yesus yang mengatakan seperti ini gambarannya ya. Jadi dia tinggalkan yang 99 lalu pergilah ya untuk mencari yang satu. Nah sebelum kita membahas yang satu itu, saya mau paparkan sedikit fakta mengenai domba. Ini saya ambil dari satu artikel Sheep 101 ya. Jadi satu artikel yang mengupas fakta berdasarkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah di dalam artikel ini ditulis bahwa domba itu adalah binatang yang lugu. Bahkan ada yang ngomong rodoon gitu ya. Tapi yang menarik adalah domba itu adalah satu figur yang selalu ingat siapa yang menjadi gembalanya atau yang kasih dia makan. Yang tiap hari berinteraksi dengan dia. Dia akan hafal suaranya. Makanya tidak heran kalau saudara pernah lihat video kan yang di salah satu daerah di Eropa itu ketika orang panggil dombanya enggak gubris. Tapi ketika gembalanya itu datang ketika ada langsung kumpul begitu ya. Itu berarti saudara kita dapat melihat dia ingat ya, dia tahu suara daripada gembalanya. Dan yang tidak kalah menariknya dikatakan domba adalah binatang yang pendendam saudara. Dia akan ingat siapa yang jahatin dia, siapa yang menganiaya dia. Mirip manusia ya. Rodoon tapi pendendam ya. Nah saudara saudara yang kasih oleh Tuhan, pendendam. Sehingga yang terjadi adalah saudara, bisa saja gembala atau domba itu, khususnya domba itu, kemudian dia meninggalkan kandang dengan sakit hati mungkin ya. Domba itu kebanyakan ya, yang kesasar itu biasanya domba teenager.
Jadi yang tua-tua tuh jarang kesasar. Makanya saudara mengatakan, oh puji Tuhan, berarti betul ya Pak. Di gereja kan banyak yang usia indah. Itu enggak kesasar itu ya. Tapi yang muda-muda itu kesasar itu Pak ya. Nah mungkin saudara menariknya ke situ, terserah pokoknya ya. Tapi fakta yang menarik adalah bahwa Sheep 101 menuliskan bahwa dia binatang yang lugu, tapi dia itu mengenal siapa yang kasih dia makan, tapi juga dia mengenal dan mengingat siapa yang menganiaya dia dan berbuat jahat kepada dia. Saya jadi berpikir, oh kenapa Tuhan pakai domba ya, pantesan. Dan fakta menarik lainnya adalah domba ini saking lugunya, kalau dia makan rumput tidak bisa makan lebih tinggi dari kepalanya. Jadi lehernya tidak nyampe, gitu ya. Sehingga di New Zealand dikatakan kalau mau dikasih makan, dikasih sapi dulu makan. Setelah sapi makan baru domba makan. Ya ada yang mengatakan demikian. Tapi poin saya adalah domba bukanlah binatang yang smart. Tapi dalam hidupnya dikatakan dia adalah binatang yang mengenal siapa gembalanya, tapi juga akan mengingat siapa yang menyakitinya. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan itu berarti ini ada pesan yang disampaikan ya. Makanya ketika domba itu ditemukan, ketika dia kesasar, ada satu versi yang saya pernah baca dan akhirnya di counter adalah gembala itu akan tangkap, lalu ketika dia ketemu domba yang hilang itu, dia akan patahkan salah satu kakinya. Pernah dengar itu? Dia patahkan dan kemudian dia bikin sup kaki gitu ya. Enggak. Ketika saya dulu dengar khotbah itu, saya berpikir, oh pantesan ini nakal, makanya waktu ketemu dipatahkan satu. Ternyata saudara itu hoax saudara. Tidak ditemukan data itu pada zaman di Alkitab orang melakukan itu. Karena itu sangat tidak manusiawi begitu ya. Yang ada adalah dia akan tangkap dan menaruhkan di pundaknya. Kira-kira kenapa kok harus di pundak? Kenapa tidak dituntun aja? Yo jalan. Orang pertama aja kesasar, betul enggak? Suruh dia jalan. Nah, alasan yang pertama adalah waktu diangkat itu, Anda perhatikan, kakinya pasti akan dicancang, dipegang. Dengan satu alasan supaya dia tidak memberontak dan hanya bisa pasrah. Dan supaya cepat itu dibawa oleh gembalanya. Sehingga kalau domba itu kan jalan agak lama begitu ya. Jadi untuk praktis, supaya praktis. Dan supaya dia taat jalan. Nah Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan. Yang menarik adalah waktu gembala ketemu dombanya. Alkitab tidak mencatat. Lalu gembala itu memarahi domba itu. Lalu gembala itu mungkin speng dia atau bagaimana. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dia hanya mengambil kemudian langsung taruh di pundaknya. Ini berbicara mengenai apa saudara? Ketika berhadapan dengan domba yang sesat. Maka metode yang Tuhan Yesus pakai adalah metode kasih saudara ya. Dia tidak lagi mempertanyakan, lu kemana aja lu? Kenapa lu sesat? Siapa yang ngajak lu? Ya kan? Tapi diambil, langsung taruh, bawa pulang. Ya, itu berarti apa saudara? Metode yang Tuhan Yesus ajarkan dalam firman Tuhan ini adalah metode kasih saudara. Karena itu saudara, kalau ini berbicara mengenai tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, waktu kita ketemu saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang lama meninggalkan Tuhan, waktu ketemu jangan hakimi mereka, jangan marahin mereka, tapi rangkul mereka dan nyatakan kasih, ya, karena mereka tidak butuh hak penghakiman, tidak butuh, mereka sudah banyak dihakimi mungkin. Kenapa? Karena kalau orang pindah gereja biasanya hati nurani akan menghakimi dirinya. Tidak perlu orang lain. Ya, saya dulu juga pernah ya melakukan itu. Kalau orang pergi meninggalkan gereja, akan ada satu waktu dia akan pulang. Dia akan kangen rumahnya. Makanya saya selalu bilang gereja kita selalu terbuka. Ya, kalau ada satu waktu mungkin Tuhan izinkan kita melalang buana di padang gurun. Tapi sampai satu titik kita akan kembali. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gembala tidak memarahi. Gembala tidak melakukan hukuman.
tapi dengan tegas mengambil dan membawa pulang ya. Dan ini menunjukkan kasih yang sesungguhnya ya. Dan ini digenapkan di dalam Yohanes 3:16, Lukas 19 ayat 10, yaitu apa? Gambaran daripada kasih Kristus. Kristus datang itu untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan yang terhilang ya. Dan dia datang untuk memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang berdosa. Artinya ketika domba yang sesat itu kedapatan sudah hilang lama dan didapatkan ya. Saya yakin waktu itu bulunya sudah panjang ya. Saya pernah membaca ada domba yang hilang dan ditemukan. Waktu ketemu tuh orang kayak dikira monster ya. Karena bulunya saking lebatnya ya. Kukunya saking panjangnya. Ternyata itu adalah domba yang hilang bertahun-tahun ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika ditemukan maka dia dirawat. Kalau Alkitab tulis dia hubungi saudara-saudaranya, mereka berpesta, mereka senang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tidak ingin kalau gereja dijadikan sebagai ajang untuk menghakimi. Misalkan suatu saat ada orang-orang yang saudara tahu berdosa. Suatu saat saudara tahu ada orang-orang yang mungkin terkenal dia itu hidupnya tidak baik. Lalu bergereja di tempat ini. Jangan pernah engkau menghakimi mereka. Jangan pernah engkau sinis terhadap mereka. Ya, karena ada satu waktu saya pernah diceritakan ya, ada jemaat tuh yang duduk, bukan di gereja kita ya, di gereja tertentu yang ketika ada satu jemaat duduk, kemudian ada jemaat lain duduk, lalu dia pindah saudara ya. Sehingga yang datang itu tersinggung. Loh emangnya saya ini rabies ta? Aku duduk kok pergi gitu ya. Nah itu kadang-kala memang ada yang tanpa sadar melakukan itu. Ya, karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita harus meniru apa yang Yesus lakukan ya. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Itu berarti apa saudara? Kita belajar dan waspada bahwa di dalam ayat yang ke-7 mengatakan, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan ya. Jadi dalam bagian ini kita mendapatkan satu konsep baru ya, yaitu apa saudara? Kalau konsep yang lama adalah kalau dia hilang, ya sudah, tidak usah dicari. Tapi konsep Yesus adalah satu pun harus dicari, meskipun meninggalkan yang 99. Dan ketika sudah dapat, ini tidak dihakimi, tidak dihukum, tapi diberikan kesempatan yang kedua. Ini berbicara mengenai anugerah saudara. Bukankah saudara dan saya dulu, kita bukan orang yang baik bukan? Waktu kita hidup di dalam dosa, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, ditarik kembali. Dan setiap tahun pun kita mengakui waktu kita mengevaluasi diri kita tidak lebih baik kok saudara. Karena itu saudara, jangan sampai engkau merasa lebih tinggi. Tapi ingat, kita adalah orang berdosa yang diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Karena itu manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kalau Anda dipercayakan pelayanan, layanilah dengan baik. Kalau Anda diberi kesempatan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, berikan yang terbaik. Kenapa? Karena ini kesempatan yang kedua, tidak ada kesempatan lagi ya. Kemungkinan kalau kita melihat ya, kalau kita menjadi domba yang diselamatkan itu, ya kita tidak mau lagi, ya mokong lagi begitu ya. Tapi memang kalau domba ini, ya saya pernah baca, ada domba yang bisa tersesat 2 atau 3 kali dalam hidupnya. Dan kalau sudah demikian, ya mungkin balik lagi, ketemu lagi, sudah jadi sate domba mungkin ya. Saking mungkin sudah dikasih kesempatan begitu. Tapi poin saya adalah, Yesus mengajarkan konsep baru ya. Terhadap orang berdosa, jangan kau menghakimi mereka. Tapi berikan kesempatan yang kedua ya. Ampuni mereka. Nah saudara, baru-baru ini Indonesia dihebohkan ya. Ada pasangan artis ya, yang berselingkuh, tentu saudara baca ya. Berselingkuh dengan adik seorang artis yang terkenal, yang kalau gelegaan aja laku itu, ya iklannya itu loh ya. Adiknya itu selingkuh sama suami dari artis ini ya, dan ini orang Kristen. Nah saudara, dalam kelemahannya dia jatuh, lalu berselingkuh, kemudian ketahuan dan di blow up, kemudian akhirnya istrinya menggugat cerai. Dan cerita bermula ketika mereka dipertemukan untuk satu istilahnya didamaikan begitu ya. Dan negosiasinya atau penghubungnya adalah seorang pendeta. Dia mengatakan bahwa ketika itu hari sudah malam ya, mereka bertemu dan ketika itu dinasihati oleh pendeta itu, dan
dikatakan Roh Kudus bekerja, ya. Karena kenapa? Karena yang laki ini menyadari keberdosaannya, minta ampun, kemudian yang perempuan ini ya mulai mau mengampuni tapi masih mengeraskan hati. Tapi singkat cerita, dalam perjalanan itu sudah hampir tengah malam pulang, mobil yang mereka tumpangi tabrakan, saudara. Yang nyetir suaminya, istrinya ikut, kemudian terjadi eksiden dan pokoknya terbalik mobilnya. Dan ketika itu istrinya ini mengalami satu eksiden dan sampai pinggangnya ini sakit, jalan juga susah ya. Nah, dalam masa itulah dikatakan istrinya ini nafasnya sudah tinggal sedikit dan dia berseru dan berteriak, jangan tinggalkan aku, ya, jangan pergi dulu, karena dia tidak siap begitu ya. Nah, dari peristiwa itu yang cewek atau yang istrinya ini melihat, wah ini sungguh gitu, dan Tuhan memberikan dia suatu pengampunan dan akhirnya dia mengampuni dan sekarang rujuk kembali ya. Nah, Bapak Ibu, apa perlu eksiden mobil terus baru kita bisa jadi baik suami istri? Ini satu kesempatan di mana Tuhan kasih second, ya, kesempatan kedua. Ketika dia mau mengampuni dan akhirnya kembali. Tidak mudah loh saudara ya. Kalau pasangan Anda berselingkuh, tidak mungkin atau susah untuk bisa mengampuni. Tapi pasangan itu memberikan pengampunan. Dia katakan, saya melepaskan pengampunan. Dan saya mau, yang istrinya bilang, saya mau mencontoh Tuhan Yesus. Saya mau memberikan satu kesempatan ya. Dan akhirnya mereka sekarang akan bersatu kembali ya. Jadi poin saya adalah saudara, ketika yang kedua yang kita perlu aware, waspada yang kedua. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang demikian, jangan mudah menghakimi. Ya, tapi harus punya kasih untuk mendekati mereka dan mulai kita peduli ya. Tidak usah kita keluarkan kata-kata yang menghakimi mereka, karena itu mereka tidak butuh ya. Nah, jadi Bapak Ibu, waspada yang kedua ini yang perlu kita garis bawahi supaya gereja kita, jangan kita hilangkan domba-domba itu. Yang ada ini kita mau pelihara dan kita mau sungguh-sungguh berikan untuk kemuliaan Tuhan ya. Kenapa saudara? Kita harus memberikan kesempatan. Karena ada kalanya manusia bisa jatuh. Saudara dan saya, kita suatu saat itu akan bisa jatuh. Ya, loh Pak Aman kok bernubuat? Enggak. Manusia yang terdiri dari darah dan daging pasti akan bisa jatuh, betul? Jatuh dari tangga, ya kan? Atau jatuh dalam kehidupan sehari-hari, atau menjatuhkan diri juga bisa. Ya, tapi suatu saat kita akan jatuh, bukan? Itu berarti siapapun, saudara jangan menjadi angkuh. Oh, aku tidak mungkin lah. Ya, misalkan sekarang ya, kalau kita lihat banyak sekali istilah-istilah pelakor, pebinor ya. Saya sampai bosen ya. Selalu ada itu ya, kasus-kasus begitu. Kenapa? Karena dia katakan bahwa istrinya orang itu jauh lebih menawan. Ya, suaminya orang jauh lebih mapan katanya ya. Jadi tidak butuh effort sudah dapat suami yang punya kemampuan begitu ya. Nah, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa suatu saat mungkin orang bisa gagal, bisa jatuh, tapi kita tidak merencanakan ya. Tapi kalau sampai kita jatuh atau orang lain yang kita kasih jatuh, maka dikatakan kita yang pertama kita lakukan dan perlu hindari adalah jangan hakimi mereka. Ya, karena ketika mereka jatuh itu sudah berat bagi mereka. Ketika kau hakimi lagi itu berarti kau sedang membunuh dia, begitu ya. Jadi tugas kita adalah kita belajar seperti Kristus, yaitu apa? Kita memberikan kesempatan. Ya, dan itulah tugas kita setiap orang percaya. Kenapa kadang-kala gereja susah dimasuki oleh orang-orang yang demikian? Karena kita bertindak sebagai hakim. Ya, karena kita bertindak sebagai hakim. Saya dulu pernah melayani sebuah gereja yang ada seorang ibu-ibu itu yang kalau suka ibadah tuh telat. Dan kalau telat itu tidak tanggung-tanggung ya, mau khotbah dia baru masuk. Dan hebatnya ibu ini, kalau dia masuk semua orang lihat dia. Ya, kenapa? Karena dia cantik, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia suka mengenakan baju seksi. Jadi ketika telat masuk dan jalan dan sepatunya suka bunyi, keletak, keletuk, keletak, keletuk, keletak. Orang liatin gitu ya. Bapak Ibu, ini membuat waktu itu saya panggil dan saya ajak ngomong. Ya, saya bilang bajunya tolong yang lebih rapi. Betul, minggu depan dia datang.
Minggu lalu 1 tali, minggu depan 2 tali saudara. Tapi tetap you can see. Dia bilang ini baju saya yang paling rapi. Saya bilang wah ini enggak benar ini ya. Jadi harus lebih dijaga. Kenapa? Karena bapak-bapak itu tergoda semua gitu ya. Nah hati-hati saya bilang. Ini semua orang kalau dia tidak hati-hati bisa jatuh. Alkitab katakan orang melihat, mengingini itu sudah berzina. Ya, jadi jangan memberi kesempatan ya ibu-ibu ya. Jangan memberi kesempatan. Bapak-bapak juga jangan mencari kesempatan ya. Nah kalau kita melihat ini tugas setiap orang percaya. Ya, jadi jangan kita memberikan satu penghakiman bagi mereka ya. Kesimpulan terakhir adalah mari belajar berempati dengan orang lain. Jadi domba yang hilang ini membutuhkan empati ya. Dan empati ini secara khusus berbicara mengenai mengasihi, mendoakan dan mencari. Saya tidak tahu saudara siapa di antara mungkin keluargamu, familimu atau temanmu yang sudah lama tidak ke gereja. Makanya PR-nya nanti waktu penutup, pikirkan satu nama dan kita doakan. Ya, siapa? Mungkin mereka sudah meninggalkan Kristus. Ingat, orang yang meninggalkan Kristus lama-lama akan menuju kepada kebinasaan. Ya, nah karena itu saudara, sebagai aplikasinya, mari kita tutup dengan doa dan kita sebutkan satu nama yang sampai hari ini orang itu belum percaya kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Pikirkan satu nama dan sebutkan dalam doamu supaya orang itu kembali kepada jalan Tuhan dan domba yang sesat ini dapat kembali ke kandangnya. Saya minta kita nyanyikan lagu tadi yang firman ya, refnya saja. Singer bantu saya. Mari kita tundukkan kepala ya. Kaulah Tuhan yang berjanji. Satu nama atau bahkan lebih yang mungkin selama ini mengganjal di hidup kami. Mungkin itu saudara kami, mungkin itu family kami, mungkin itu adik kami, kakak kami, menantu kami.
cucu kami yang belum mengenal Tuhan. Bapa, lewat kesempatan ini kami memanggil nama-Mu dan menyebut nama mereka di dalam doa. Mungkin mereka itu adalah domba yang hilang itu. Dan tugas kami untuk mencari mereka, mengembalikan mereka. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami cuek. Kami tidak menganggap itu sebagai tanggung jawab kami. Tapi lewat firman Tuhan kami diingatkan, setiap orang percaya punya satu tanggung jawab untuk mencari rekan-rekannya, saudaranya, siapapun yang telah hilang dalam hidupnya, untuk dikembalikan kepada jalan Tuhan. Karena itu Tuhan meteraikan semua yang sudah kami panjatkan. Engkau ubahkan orang yang kami sebutkan namanya itu, supaya mereka bisa kembali ke jalan Tuhan, bisa kembali kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mendoakan saudara, untuk gereja kita. Kita doakan supaya Tuhan memberkati khususnya, supaya lebih banyak orang dapat hadir dalam ibadah, lebih banyak orang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dan lebih banyak orang punya hati, punya beban untuk gereja ini. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu menyerahkan untuk gereja kami ya Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan gerakkan lebih banyak orang untuk bisa hadir mengikuti ibadah. Lebih banyak orang lagi terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan memberkati, sehingga sungguh-sungguh ya Bapa, nama-Mu saja yang ditinggikan. Kami berdoa Tuhan juga memberkati untuk setiap kami ya Tuhan, supaya kami mencintai Engkau dengan segenap hati dan akal budi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Kita juga mengingat untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk keamanan, supaya Tuhan memberkati pra pemilu. Kita doakan supaya tetap aman. Kondisi ekonomi juga Tuhan tetap pelihara. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu menyerahkan ya Bapa, untuk kondisi negara kami. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga dengan berkat itu mereka bisa berikan juga untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan juga memberkati di dalam segala pergumulan mereka. Bagi yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang dalam pergumulan Engkau memberikan damai sejahtera. Bagi yang di dalam masalah Tuhan memberikan jalan keluar. Dan hamba memohonkan bagi setiap kami yang juga mempunyai satu permohonan yang dia minta selama ini yang belum dikabulkan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengabulkannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, firman Tuhan yang telah ditabur bagi setiap kita. Biarlah firman yang telah disampaikan boleh menjadi kekuatan dan pedoman dari dalam kehidupan kita. Semusim telah berlalu, 8 bulan telah berjalan, namun kasih Tuhan tidak pernah berubah sedetik pun. Dia adalah Allah yang tidak terbatas, tapi kita adalah anak-anaknya yang terbatas. Kita akan pujikan tak terbatas.
siapkan untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita ulangi pujian ini. Semusim berlalu. Bersama kita bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami, untuk kami boleh beribadah di tempat ini bersama memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan terlebih pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Apa yang terbaik dari kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan Kau pakai sebagai alat untuk pelayanan-pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita kembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Allah Tritunggal. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Sulaiman. Kita akan pujikan doksologi. Swacipta
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penopangan dan kekuatan daripada Allah Anak, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan selalu menuntun hidup kita untuk mencari domba-domba yang terhilang dan mengembalikan mereka ke rumahnya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk satu, Tuhan Yesus memberkati saudara.